Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Lili Kurwatunima bisa kembali menjumpai Anda. Kali ini ada satu tema menarik juga yang akan kita bahas, yakni perihal mencari solusi dampak radioaktif di Cikande. Seperti yang kita ketahui pemirsa, kasus radioaktif di Cikande Kabupaten Serang ini saat ini tengah menjadi perhatian publik karena pemerintah juga terus masih menelusuri sumber scrap metal yang terkontaminasi atau yang terkontaminasi radioaktif cesium-137 ini. Dan pemirsa, untuk diketahui, awal mulanya penemuan dari CS137 ini ditemukan pada udang beku oleh pihak Amerika Serikat saat ekspor. Kemudian ditelusuri dan ternyata bersumber dari salah satu pabrik di Cikande, yakni di PT PMT yang merupakan pabrik peleburan logam stainless steel. Dan paparan radioaktif ini tentu saja ternyata bukan hanya mengkontaminasi di pabrik-pabrik sekitar, tapi juga di dekat-dekat permukiman penduduk, bahkan ada beberapa warga juga yang terpapar terkait radioaktif ini. Lalu seperti apa pemirsa dorongan ataupun juga perhatian khusus dari DPRD Provinsi Banten terhadap kasus ini? Bersama saya sudah hadir yakni anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, Bapak Juheni M. Rois dari fraksi PKS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah, tentu saja saya juga kabar baik, sehat, dan Bapak juga terus semangat tentu ya menjalani hari-hari sebagai anggota legislatif. Baik, kasus yang terbaru nih Pak, radioaktif yang beberapa waktu yang lalu ditemukan di kawasan modern Cikande. Apa yang ingin Bapak soroti perihal kasus ini? Yang pertama tentu prihatin atas kejadian ini dan juga merasa ikut berbelasungkawa, terutama terhadap karyawan pabrik yang terdampak. Pabrik udang, kabarnya itu karyawannya luar biasa terbesar di Indonesia. Pabrik udang terbesar di Indonesia. Kalau nggak salah, saya dapat info itu sekitar 4.000-an karyawan. Tentu ini bukan kepada karyawan saja, tapi juga berdampak pada keluarga karyawan. Betul. Penghasilan mereka, ya kan? Nah ini justru kita prihatin dampak yang sangat sosial yang luar biasa. Kalau perusahaan pasti yang tadinya menjadi penghasilan sekarang sudah ditutup, tidak boleh ekspor lagi. Betul. Ini juga menjadi prihatin juga bagi kita ya. Nah ini saya berharap ya kita sebagai anggota DPRD melakukan pengawasan. Juga beberapa hari yang lalu kita juga melakukan pengawasan di pabrik udang yang sama di sekitar Bitung di Tangerang. Khawatir ini juga akan terjadi kejadian yang sama. Tapi ternyata radioaktif ini bukan dari udang, gitu. Nah, jadi insya Allah itu aman. Tapi berasal dari peleburan besi dan stainless itu. Nah, ini yang menurut hemat saya perlu pengawasan yang ekstra yang dari pusat, dari provinsi, juga dari kabupaten. Pak, ini kan sudah menyerang juga pemukiman penduduk, bahkan ada beberapa warga yang terpapar. Menurut Bapak, seberapa bahayanya sih radioaktif ini? Jadi gini, kita ikuti saja panduan dari pemerintah pusat, seperti apa demi keamanan kesehatan warga. Saya yakin pemerintah nggak mungkin akan menzalimi warganya. Ada solusi-solusi yang diberikan untuk mengamankan wilayah di situ, gitu ya. Nah ini saya sih berharap jangan sampai ada semacam pemaksaan, gitu ya. Harus diberikan juga penyadaran-penyadaran pada masyarakat terkait bahaya radioaktif. Karena bisa jadi masyarakat banyak yang belum memahami terkait bahaya radioaktif ini, gitu. Karena memang bisa jadi dampaknya bukan dalam waktu cepat, ya. Nah ini yang harus diberikan pemahaman kepada mereka, penyuluhan, kepala desanya harus turun tangan, camatnya harus turun tangan, dinas terkait, DLHK harus turun tangan, memberikan penyadaran kepada masyarakat. Nah bagi penyebab akibat daripada radioaktif ini
ya saya kira itu perlu diberikan semacam warning yang keras. Oke, dengan ditemukannya radioaktif ini, apakah menurut Bapak dampak dari lemahnya pengawasan dari pemerintah terkait, Pak? Terkait untuk industri-industri begitu? Saya sih bisa jadi itu menjadi salah satu ya. Kita lihat diperiksa oleh pihak terkait secara hukumnya, apakah ini merupakan sebuah kesengajaan, ataukah ini merupakan sebuah kelalaian, atau seperti apa. Kalau ini ada kesengajaan, misalnya ada mensreanya ya, ini perlu ditindak secara hukum karena sudah merugikan banyak pihak, merugikan masyarakat, merugikan perusahaan, merugikan wilayah gitu ya. Tapi kalau ya ini bukan semacam kesengajaan, ya perlu ada semacam panduan agar pemerintah pusat menyampaikan supaya ini tidak terjadi kembali. Oke, kita tahu banyak industri di Provinsi Banten, bukan hanya di kawasan modern Cikandi saja begitu Pak ya. Lalu pengawasan apa sih yang dilakukan untuk mencegah agar tidak ada lagi ditemukan radioaktif? Kalau menurut hemat saya ini tidak hanya sekedar pengawasan yang sifatnya rutin, ya kan? Tapi juga perizinan-perizinan di awal itu perlu juga dilakukan. Ya, kita pendirian pabrik apa segala macam, jangan sampai ada potensi radioaktif yang masuk. Nah, ini harus dievaluasi kepada seluruh pabrik yang sama, ya, dievaluasi, jangan sampai ini kejadian berulang. Gitu. Berarti perizinannya harus diperketat. Apa yang ingin Bapak dorong mungkin ke pemerintah Provinsi Banten agar perizinan ini diperketat? Kita tahu bahwa sekarang kan perizinan kan mudah Pak ya. Itu dia. Lewat satu pintu begitu. Jadi dari hal-hal yang semacam ini kita perlu evaluasi. Ya, dari perizinan ini jangan sampai terlalu sulit juga tidak, gitu, mudah juga tidak. Tapi standarnya itu harus dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Tadi juga Bapak menyampaikan mungkin banyak masyarakat yang belum paham terkait dampak dari radioaktif, betul. Karena beberapa waktu yang lalu juga banyak masyarakat yang sebenarnya di situ di wilayah zona merah tapi enggan untuk dilakukan relokasi. Lalu menurut Bapak seperti apa? Kita hanya menghimbau pada mereka agar mereka mematuhi himbauan dari pemerintah demi kebaikan mereka, tentu ya. Ini harus diberikan penyadaran, terutama pengurus RT, pengurus RW, pengurus kelurahan, ya, diberikan sejelas-jelasnya dampak negatif dari radioaktif ini kepada kesehatan mereka. Ya. Karena sebenarnya ini hal yang baru sekali, betul ya Pak? Baru terjadi. Saya baru dengar ini kejadian pertama. Nah, ada juga yang menyampaikan, ada juga, tapi benar atau tidak, apakah ini adalah pisior saja misalnya karena perang dagang antara Indonesia dan Amerika, itu kan tidak menutup kemungkinan hal-hal itu terjadi ya. Artinya hal yang baru ini mungkin juga penanganannya juga kita belum terlalu lihai begitu Pak ya. Betul. Baik. Kemudian Bapak selama ini terkadang kan juga yang jadi masalah adalah adanya saling lempar kewenangan begitu antara pemerintah pusat, provinsi, dan ini juga ada di Kabupaten Serang ketika terjadi permasalahan. Apa mungkin dorongan dari DPRD sendiri agar mereka tuh sesuai dengan kewenangannya begitu? Jangan sampai ada semacam lempar tanggung jawab. Ya, rakyat ini sudah membayar kita, menggaji aparatur negara, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, itu untuk bekerja, untuk melayani masyarakat. Nah, kalau ada insiden semacam ini, itu mereka juga harus lebih aware lagi, lebih giat lagi untuk bekerja, gitu, agar setiap permasalahan itu bisa tertangani dengan baik. Baik, sudah ada warga yang terpapar Pak, kemudian juga ada beberapa kepala keluarga yang sudah direlokasi begitu ya. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Jadi pertama, pemerintah harus melindungi masyarakat yang terpapar, harus membantu 100% harus berikan pemulihan, pengobatan, ya. Jangan sampai pengobatannya ini dibebankan oleh mereka. Gitu. Jadi pemerintah ini harus
harus langsung menangani gitu. Jangan sampai dibebani mereka dengan hal-hal yang di luar kemampuan mereka, di luar keinginan mereka. Ya, diberikan santunan-santunan agar kebutuhan mereka teratasi. Oke, kemarin sih sempat belum ada yang terlalu mengetahui ini kewenangan siapa, karena relokasi itu kan jatuhnya ke pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Menurut Bapak, apa kedua-duanya ini harus bersinergi atau seperti apa? Saya kira sinergi lebih bagus, misalnya pemerintah kabupaten menangani hal-hal yang pengobatan bagi yang terdampak. Nah, kalau misalnya di rumah sakit kabupaten nggak bisa, di rumah sakit provinsi. Hal-hal semacam itu perlu dikoordinasikan. Kemudian ini juga berdampak pada aktivitas warga tentu saja, bukan hanya yang terpapar secara langsung fisiknya, tapi juga yang terdampak di zona merah begitu Pak. Aktivitasnya atau yang lainnya, menurut Bapak adakah kewenangan khusus untuk mereka yang memang terdampak begitu secara khusus? Jadi bagi mereka yang terdampak sangat misalnya bahaya terhadap kesehatan, saya kira pemerintah harus tegas. Koordinasi DLHK dengan aparatur pemerintah yang lain, kepolisian, ya, itu juga harus membantu menangani masalah ini. Saya sih berharap ini koordinasi cukup baik lah, insya Allah. Dari beberapa waktu yang lalu ini sudah dilakukan dekontaminasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup begitu Pak ya. Ada beberapa pabrik yang memang sudah dinyatakan terbebas dari radioaktif, tapi ada beberapa pabrik yang masih dilakukan dekontaminasi. Lalu kemudian apa sorotan Bapak agar semua kasus ini cepat selesai begitu dan pabrik-pabrik juga dinyatakan bebas dari radioaktif? Kita berharap minta sama pemerintah pusat agar ini jangan berlama-lama. Harus segera, sebab ekonomi harus pulih, masyarakat butuh bekerja, jadi butuh kepastian, sehingga ini diminta untuk betul-betul pemerintah pusat untuk full untuk menangani masalah ini. Khusus untuk pabrik yang sumber dari radioaktifnya, yaitu PMT, menurut Bapak bagaimana kewenangannya untuk pabrik ini? Pertama memang ini tadi di awal, apakah itu sengaja atau tidak? Ada unsur kesengajaan. Kalau sengaja banget sih mungkin tidak ya, ada kelalaian yang disengaja. Saya kira ini perlu ada semacam punishment supaya ini tidak terjadi kembali. Punishment terhadap pabriknya. Lalu bagaimana terdampak juga karyawannya yang memang banyak sekali, tadi Bapak sebut ada ribuan begitu. Betul. Jadi kalau karyawan kan harus diselamatkan, ya kan, harus diselamatkan. Mereka harus bekerja kembali, ya kan. Nah, ada hal-hal yang sifatnya kelalaian, ya ini perlu diberikan sebuah arahan agar jangan ini terjadi kembali, gitu. Itu yang penting. Pak, kita kembali lagi. Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu yang lalu juga sudah beberapa kali menyegel beberapa perusahaan yang ada di kawasan modern Cikande karena akibat dari pencemaran lingkungan radioaktif tersebut. Kemudian apa dorongan pemerintah daerah menurut Bapak yang merupakan pemilik dari wilayah ini? Pertama, penanganan ini jangan sampai berlarut-larut. Harus segera, karena yang namanya perusahaan itu kan nyawanya banyak. Betul. Gitu. Jadi yang terdampak itu akan ribuan. Oleh karena itu saya menghimbau pada pemerintah pusat itu segera tangani ini dengan sedetil-detilnya, sebaik-baiknya, biar segera selesai. Artinya dari pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten juga harus semua betul-betul harus berkoordinasi. DLHK provinsi juga jangan diam saja, dengan koordinasi dengan pusat, dengan daerah, supaya permasalahan ini segera selesai. Teranyar Pak, ada wacana atau rencana bahwa hewan yang terkontaminasi dengan radioaktif ini akan dimusnahkan. Menurut Bapak apa kompensasi yang layak yang harus diterima oleh warga? Hewan ini kan punya pemilik, ya kan. Nah, pemiliknya jangan sampai mestinya dia panen ayam, panen kambing, panen kerbau, dimusnahkan, kan rugi mereka. Nah, ini juga perlu diperhatikan oleh Pemprov, oleh Pemkab, harus jangan asal memusnahkan saja, tapi diberikan ganti untungnya. Kalau menurut Bapak sendiri, selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, khususnya pemerintah provinsi juga, apakah sudah baik penanganannya? Kita lihat dari penanganan dampak ini, ya.
jangan sampai sembrono ya. Apalagi ini rencana akan ada pemusnahan ini, diharapkan penanganannya sebaik mungkin. Itu harapan besarnya tentu saja Pak ya. Iya. Kemudian juga warga yang direlokasi Pak, ini kan kewenangan siapa seharusnya menurut Bapak? Karena waktu itu juga ada sempat apakah kabupaten atau provinsi begitu. Terus warga juga yang sudah lama menempati tempat tinggal di situ rasanya ada keengganan untuk meninggalkan rumahnya. Iya, ini kan peristiwanya baru ya. Terkait dengan kewenangan ini kan mungkin juga diaturannya seperti apa kita belum tahu juga kan. Nah, intinya koordinasi. Ya, koordinasi antara Pemprov, DLHK dengan Pemkab Kabupaten Serang. Ini rakyat kita. Ini masyarakat kita, masyarakat Banten yang ada di Kabupaten Serang. Itu jangan tersekat-sekat oleh kewenangan. Ya, jangan sampai masyarakat kita terlantar gara-gara permasalahan ini. Tangani sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang hewannya dimusnahkan, ya itu harus segera diganti rugi. Itu kan kalau misalnya anggarannya dari mana? Kan ada anggaran tidak terduga gitu. Ini kan sifatnya bahaya atau musibah yang tidak terduga. Saya kira mungkin dengan koordinasi TAPD dengan anggota DPRD Badan Anggaran atau dengan Kemendagri misalnya menggunakan anggaran yang ada misalnya yang ada di masing-masing pemerintahan, saya kira itu bisa saja. Oke, bagi warga yang sudah direlokasi, kemudian saat ini masih dilakukan dekontaminasi, jika proses dekontaminasi ini sudah selesai, menurut Bapak memungkinkankah warga dikembalikan lagi ke kediamannya? Ya, kita melihat rekomendasi dari pemerintah pusat. Kalau sekiranya ini memungkinkan, ya warga berhak untuk kembali. Gitu. Tapi kita lihat rekomendasinya dari pusatnya seperti apa gitu kira-kira. Khusus bagi warga yang terpapar barangkali Pak, butuh ditangani seperti apa sih Pak? Khusus warga yang terpapar, agar tentu tidak memaparkan ke warga yang lainnya tentu saja. Pertama dari sisi kesehatannya, ini jangan sampai direlokasi begitu aja. Dilihat kesehatannya. Jadi dinas kesehatan koordinasi dengan pihak terkait supaya ini betul-betul diperhatikan. Jangan sampai setelah direlokasi mereka tambah sakit. Gitu. Kemudian juga dilihat dari kebutuhan anak-anak yang sekolah. Seperti apa. Itu juga dinas pendidikan harus berkoordinasi dengan pihak terkait supaya anak-anaknya jangan sampai setelah direlokasi kemudian tidak sekolah. Kemudian penghasilan mereka juga mungkin dinas sosial perlu juga memperhatikan itu gitu agar jangan sampai mereka setelah direlokasi kemudian tidak makan. Nah ini saya kira semuanya berkoordinasi. Masyarakat kita sedang terkena musibah lah katakan seperti itu ya, semua harus melakukan tindakan yang tepat gitu. Seharusnya memang banyak pihak yang terkait untuk menangani hal ini karena dampaknya bukan hanya secara kesehatan tapi juga sosial begitu ya Pak ya. Betul. Baik, kemudian Pak, kasus ini kan menjadi pelajaran berharga tentu untuk semua pihak, khususnya untuk kita juga karena permasalahan radioaktif ternyata dampaknya juga begitu luas. Lalu apa menurut Bapak yang perlu menjadi evaluasi terkait hal ini? Ya, jadi ini juga masukan untuk pemerintah pusat kenapa masalah ini kok terjadi di kita. Adakah masalah-masalah di balik masalah radioaktif? Adakah masalah-masalah di balik sifatnya ekonomi, sifatnya politik dagang antara Indonesia dan Amerika? Ini juga perlu dicermati, ya. Kalau sekiranya ini adalah merupakan politik dagang Amerika yang istilahnya merugikan Indonesia, maka Indonesia juga perlu protes ke Amerika gitu ya, untuk Kementerian Luar Negerinya menyampaikan nota protes ke mereka kalau ada indikasi temuan yang sifatnya non teknis ya gitu, saya kira, atau misalnya sifatnya politis gitu. Kemudian apakah ada pesan kepada pemerintah Pak dalam menangani perusahaan yang mencemari lingkungan secara umum barangkali? Kalau ada perusahaan yang mencemari lingkungan ditindak tegas.
gitu. Kalau misalnya itu mencemari lingkungan. Kita juga sering mendapatkan aduan apa namanya, ada beberapa perusahaan yang mencemari lingkungan, membuang limbahnya ke apa namanya sungai dan seterusnya. Kita tegas ya, yang hal-hal yang kayak gini harus ditindak secara tegas. Tapi masalahnya kalau radioaktif ini kan kita baru kali ini terjadi gitu. Nah, oleh karena itu DLHK dalam hal ini harus betul-betul apa namanya dan juga perizinan ya itu harus betul-betul selektif dalam memberikan apa namanya rekomendasi-rekomendasi perizinan di sebuah perusahaan. Oke, dari beberapa kasus pencemaran lingkungan mungkin yang pernah terjadi di Provinsi Banten tadi ditindak. Apakah emang betul sudah dilakukan penindakan atau sanksi untuk industri-industri yang sebelumnya mungkin? Saya belum belum apa namanya melihat ada tindakan itu. Oleh karena itu kita di DPRD itu selalu melakukan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang misalnya ada terkait dengan misalnya limbah B3 misalnya. Oke, B3. Nah, ini kita juga sering melakukan pengawasan seperti itu. Ya, kita bawa dinas DLHK-nya untuk mengawasi secara selektif gitu. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang nyata ya kita tindak. Kayak misalnya beberapa waktu lalu saya melihat di YouTube kalau nggak salah ya, ada apa namanya limbah B3 yang dibuang di Walantaka. Nah, ini kan luar biasa ini, gitu. Pelanggaran itu harus ditindak tegas, diusut siapa yang membuang limbah B3 di situ. Oke, dari banyaknya terjadi pencemaran lingkungan yang paling terdampak tentu masyarakat itu sendiri di sekitar begitu ya Pak. Apa pesan Bapak kepada masyarakat agar masyarakat ini jangan takut untuk melaporkan sesuatu jika ada pencemaran atau tindakan yang salah dari perusahaan? Ya, saya kira masyarakat segera melaporkan ke aparat terkait, ke desa, ke kecamatan, ke kepolisian, lapor kepada mereka, atau bisa juga ke DPRD, ya, apa namanya, kalau sekiranya ada masalah-masalah yang merugikan masyarakat tentang pencemaran dan seterusnya. Insya Allah kita akan apa namanya lakukan evaluasi, kita lakukan pengawasan, berkoordinasi dengan pihak yang terkait. Oke, jangan takut untuk melapor. Jangan begitu takut ya. untuk melapor. Apalagi ada wakil rakyatnya misalnya di sekitarnya. Allah. Insya Allah nanti disambungkan ke pemerintah begitu. Iya, betul. Baik, menurut Bapak juga apa peran masyarakat untuk turut menjaga lingkungan agar lingkungan ini tetap menyehatkan? Memang lingkungan kita ini kan tanggung jawab kita semua. Jangan sampai apa namanya kita masyarakat membuang sampah sembarangan, apalagi sampahnya ini terkait dengan sampah yang mencemari lingkungan terkait dengan ya ada saja kan misalnya limbah B3, walaupun itu sifatnya kecil lah kalau di rumah tangga ya, tapi apa namanya kita semuanya bertanggung jawab. Kita masih melihat di Kota Serang ini ada tumpukan-tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan. Betul. Nah, saya kira ini kurang bagus dan harus disadari oleh kita semua masyarakat. Mungkin awalnya satu orang membuang tanpa tanggung jawab di pinggir jalan. Temannya ada lagi satu lagi. Karena ada tumpukan sampah di situ. Ada tumpukan sampah di situ. Ya, kita jangan sampai begitu. Iya, berarti perlu adanya kesadaran dari masyarakat. Kesadaran Lalu, semua pihak. peran siapa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar bahwa kita juga harus turut menjaga lingkungan kita? Betul, peran semua pihak. Dari RT, dari RW, dari kelurahan, dari camatnya, dari pemerintah, DLHK-nya. Dengan kewenangan masing-masing itu memberikan penyadaran. Dan apabila ada pelanggaran, segera ditindak. Secara umum barangkali Bapak melihat masyarakat karakter khususnya di Provinsi Banten sendiri, apakah sudah mau menjaga lingkungannya? Sebetulnya masyarakat Banten ini, masyarakat Kota Serang ini, masyarakat yang baik-baik. Mayoritas masyarakat yang baik-baik, insya Allah. Nah, hanya yang melakukan pelanggaran kan paling ya 1, 2, 3. Betul. Yang lainnya cuma ngikut doang. Jadi baik-baik semuanya sebetulnya. Artinya secara gambaran umum masyarakat baik. Provinsi Banten pada umumnya baik dan nurut, insya Allah. sadar begitu ya. Sadar gitu. Baik,
terkait paparan kembali radioaktif ini, lalu apa harusnya masyarakat di sekitar agar terjaga atau terlindungi tidak terpapar menurut Bapak? Harus bagaimana sih peran dari kita masyarakat sekitar khususnya di kawasan Cikande? Pertama, jangan masyarakat dulu, pemerintah dulu, memberikan penyadaran, memberikan ya wawasan lah kepada masyarakat, baik melalui RW-nya, melalui RT-nya, melalui kelurahan, melalui memberikan arahan-arahan kepada masyarakat. Nah, kewajiban kita sebagai masyarakat setelah tahu ikuti, gitu supaya selamat bagi kita semua. Iya. Gitu. Baik, harus mengikuti arahan dari pemerintah atau pihak berwajib. Iya. Terakhir, barangkali Bapak harapan besar untuk kasus radioaktif yang saat ini tengah ditangani oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Seperti apa harapan besarnya? Pertama, saya berharap pemerintah pusat sangat serius. Oke, sangatnya 3 kali tuh Pak. Ya, artinya harus cepat lah, gitu. Yang kedua, saya berharap juga di LHK provinsi dan kabupaten selalu berkoordinasi, gitu, agar masalah ini segera selesai, gitu. Yang ketiga, pabrik-pabrik yang ada potensi itu segera laporkan ke kementerian supaya ditangani. Jangan ada masalah kemudian baru ketemu. Ya, kalau ada pengetahuan terkait dengan masalah itu segera laporkan supaya segera ditangani masalahnya, tidak melebar kemana-mana. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Banyak. Sudah berbincang langsung terkait solusi yang tepat untuk kasus radioaktif yang saat ini tengah terjadi. Dan pemirsa, demikian saya Lili Kurwatunima dan kru yang bertugas. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.